stop scroll hal-hal yang kurang bermanfaat. Ayo, mari lihat layanan konseling menyusui. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Ya, perkenalkan nama saya Iman Nurul Fatimah. Saya sebagai petugas gizi di Puskesmas Raya. Oh ya, salam kenal Mbak. Oh iya. Oh, dengan Ibu Risna ya? Iya, Ibu Risna dari mana? saya dari Moradang, Mbak. Oh, dari Meradang ya. Mbaknya bekerja juga ini ya? Iya. Bekerja. Oke, Ibunya sekarang hamil berapa minggu? Sudah 28 minggu, Mbak. 28 minggu. Oh iya. Sebelumnya ada yang mau Ibu bahas di sini atau misalnya mau Ibu ceritakan di sini? Nah, ini Mbak, saya mau konsultasi masalah pemberian ASI nanti. Oh Kira-kira iya. itu seperti apa ya? Soalnya saya ada maksudnya kegagalan di anak pertama pemberian ASI. Oh, ada kegagalan anak pertama, Ya. jadi Ibunya khawatir ya. Nah, siapa tahu terulang lagi kan. Ya. Anak keduanya gimana? Kalau anak kedua alhamdulillah berhasil sampai umur 2 tahun. Oh, sampai 2 tahun Iya. ya. Oh, tadi saya lihat di sini Ibunya ini kan kerja nih. Nah, berarti di anak kedua gimana kemarin cara pemberian ASINya? Ya pakai pumping gitu. Oh, Ibu pumping. Pumping, ya. Terus ngasihnya hasil pumpingannya menggunakan apa? Pakai dot. Oh, pakai dot. Oh, iya, nggak apa-apa. Tapi sudah lanjut sampai 2 tahun ya. Iya. Nah, untuk anak pertama itu melahirkannya di mana, Bu? Di rumah sakit, kebetulan anak pertama dan kedua itu prosesnya ini sesar. Oh, semuanya sesar, riwayat sesar semuanya. Heeh. Oh, jadi semuanya apakah mendapatkan pelayanan kayak sebelumnya Ibu pernah dengar tentang IMD? Oh iya pernah. Pernah? Cuman ini yang anak pertama itu tidak dilakukan IMD. Oh, IMD. Terus yang kedua ya alhamdulillah sih sudah ada program dari rumah sakit, mungkin ya itu harus ada dilakukan Sudah ada IMD. IMD. Oh, sebelumnya anak pertama dan kedua apa beda rumah sakit atau di satu rumah Sama, sakit yang sama? Sama rumah sakitnya. Tapi yang anak pertama Ya tidak melalui proses IMD itu. tidak dilakukan, tapi yang kedua dilakukan dan berhasil. Dan berhasil. Nah, oke. Jadi waktu anak pertama tidak diberikan IMD, bagaimana pemberian ASINya waktu itu? Apa setelah lahir dibawa terus nanti dibawa ke ruangan ibu di ASIN atau seperti apa? Kalau yang pertama itu karena saya masih kan proses SCA, jadi Ya, dia langsung dikasih susu formula dari rumah sakit. Dari rumah Oh, sakit. Gitu. Nah, kalau yang kedua tidak boleh diberikan apapun selain daripada ASI ASI. mamanya. Oke. Nah, anak yang pertama itu ibu keluar ASINya di hari keberapa itu, Bu? Hari kedua. Hari kedua Setelah keluar. heeh. Tapi hari pertama disusuin. Waktu itu Disusuin tapi kan memang belum ada belum keluar. heeh. Oke, berarti yang Jadi hari langsung kedua. dibantu susu Sufor formula. itu hari pertama, hari Ah. kedua Hari baru kedua keluar. baru keluar. Setelah itu Pun masih disusuin. sedikit. Oh, produksinya tuh masih. Oke, kalau yang Kalau kedua yang kedua usia kehamilan 24 minggu dia sudah mulai ada keluar tuh. oh 24 Kalau minggu di kehamilan, Ya, di ASINya kehamilan heeh, sudah mulai keluar. Jadi ini sudah ada perubahan ya, Bu, Iya. ya, dari anak pertama ke kedua, yang satunya tidak IMD, Mm. yang satunya IMD. Kemudian yang satu baru 1 hari dikasih susu Susu formula, formula. yang kedua tidak. Jadi yang ketiga ini Nah ini yang saya takutkan, siapa tahu nanti seperti yang pertama, bersama ini. Jadi rencana yang sekarang melahirkannya di mana? masih di rumah sakit yang sama. Masih di rumah sakit yang sama. Sudah pernah konsultasi dengan dokternya sebelumnya? Sudah. Oh, sudah. Oke. Jadi memang keberhasilan ASI eksklusif itu yang pertama itu dari inisiasi menyusui dini. Tadi kan sudah bagus Ibu jelaskan bahwa yang anak pertama mungkin belum programnya rumah Iya, sakit. Nah, yang kedua sudah programnya. Insya Allah nih yang ketiga mungkin sudah masuk program. Jadi insya Allah dilakukan IMD ya. Nah, selain kekhawatiran itu mungkin ada yang lain nih. Misalnya ada masalah apa Ibu, kok bisa saya takut nih, dari apanya Ibu menilai kalau Ibu khawatir nih? Ya karena ini kan sudah 28 minggu ya, tapi kok belum ada keluar, enggak kayak anak pertama. Oh, Enggak, anak kedua. karena anak kedua. Oh, jadi ibunya khawatir karena ASINya di 28 minggu kok belum keluar Iya. gitu ya. Oke, jadi Jadi takutnya pengalaman pertama berulang lagi. Gitu. takutnya seperti itu. Oke, jadi nggak apa-apa. Jadi ini memang tempat kita untuk sharing ya, Bu ya. Jadi wajar sih Bu kalau misalnya kita merasa khawatir karena kita pernah gagal dan takutnya terulang Iya, lagi. itu. Oke, jadi yang pertama bahwa
yang namanya menyusui itu kan pasti setelah melahirkan ya. Iya. Jadi kalau masalah ASINya keluar di saat dia kehamilan itu bukan patokan bahwa nanti ASINya akan langsung lancar. Oh, Karena keberhasilan menyusui itu dipegang oleh dua ibu. Jadi kuncinya dua, perasaan dan menghisap. Perasaan itu artinya perasaan ibu setelah melahirkan dan anaknya harus sering disusuin. Oh, gitu. iya. Karena kan kemarin yang pertama ibu cerita tadi hari pertama sudah kena susu formula, otomatis hisapannya kurang. Jadi kalau dia sudah kenyang duluan kan. betul. Nah tapi kalau yang anak kedua dia langsung nyusuin nih. Oke. Nah jadi tadi kan ya ibu sudah jelaskan tuh khawatirnya karena di usia 28 minggu ASINya belum keluar. Ya ada lagi misalnya kesulitan lain yang ibu khawatirkan jadi penyebab ibu tidak bisa memberikan ASI. Ini apa sih namanya yang hitam-hitamnya itu, yang putih ya? Oh putingnya. Itu kayaknya kayak kecil gitu, nah terus pendek. Oh iya. Itu kira-kira apa ada solusi Oke. supaya nanti anak ketiga lahir dia bisa ASI seperti kakaknya ini. Takutnya Oke. kan berbeda-beda. Oke, jadi ini bagus nih ibunya ada daya juang dari tadi kan saya lihat Iya. pekerja juga. Nah nanti sekalian juga kita mungkin akan bahas untuk pemberiannya juga. Nah terkait kondisi payudaranya ibu tadi ya. Jadi izin saya mau pakai alat peraga. Oh iya, Pegangkan dulu. bisa. Nah jadi yang pertama ini bentuk payudara ya Bu ya. Ini kan dari luar seperti ini nih. Iya. Nah tapi sebenarnya kalau misalnya kita lihat di bagian dalam itu adalah ada saluran-saluran di sini. Oh, ada bagian-bagiannya gitu ya. Nah, sedangkan saluran ini adalah saluran ASI ibu, ya. Kemudian sini adalah jaringan-jaringan yang menghasilkan ASI. Kalau kita sebut dengan prolaktin. Jadi disinilah ASI itu berasal ya. Sedangkan ini adalah salurannya. Nah, tadi yang ibu menjadikan kendala adalah putingnya. Iya, Putingnya gini. Gini ya, beratnya gini, putingnya kecil dan gini. Ya. Oh, jadi agak ke dalam Agak ke ya. dalam. Oke, jadi pada umumnya pasti orang taunya putingnya seperti ini. Menonjol gitu kan, tapi ini. Sebelumnya saya izin tanya dulu dengan ibu. Jadi kalau menurut ibu ketika bayi itu ibunya payudaranya putingnya ini masuk akan kesusahan atau seperti apa kalau menyusui? Ya, mungkin kesusahan ya karena mungkin nggak nyampe. Nggak nyampe putingnya ya. Putingnya itu. Oke, jadi sebenarnya prinsip dari menyusui itu bukan puting ibu. Tapi kita kembali lagi ke dalam jaringannya ini bahwa yang akan mengeluarkan ASI itu adalah saluran ASINya. Sedangkan puting ini adalah alatnya saja. Jadi untuk masuk, jadi masuk itu kuncinya adalah yang warna hitam ini. Oh, yang hitam-hitam. Hitam atau gelap kan masing-masing orang beda ya Bu ya. Pinggir-pinggirnya itu ya. Jadi tidak boleh kita hanya masuk puting. Jadi walaupun nanti puting ibu agak ke dalam, nah harapannya itu adalah bagaimana caranya mulut bayi ini terbuka lebar dengan kita sebut dengan amobida Bu. Ini areola atau yang hitam. Ya. Hitam-hitam. Kemudian mulutnya terbuka lebar. Jadi mulutnya ini berarti mulut bayi ya Bu. Jadi yang bawah ini keluar seperti ini. Saya contohkan pakai jempol ya. Di sini hampir semuanya masuk. Nah yang atas mulut atas itu mencaplok yang areola bagian atas dengan sisa yang masih terlihat banyak. Oh, jadi tidak semuanya masuk ya? Iya, karena ada yang hitamnya banyak Bu. Nanti gimana mulut bayinya kan? Oh iya. Jadi kita harus yang bawah masuk. Kalau bisa masuk semua, yang atas terlihat lebih Masih banyak. ada terlihat. Nah, jadi nanti gambarannya seperti ini. Nah, ini Bu ya. Nah, ini contohnya nih. Tadi kalau yang kita masuk puting saja. Iya, yang itu ya, ujungnya itu aja, pentilnya itu aja. Nah, Ibu kalau pas menyusui pernah nggak ngerasa sakit nih pertama kali nyusui? Iya, nyeri. Nyeri. Nah, bisa jadi yang masuk adalah puting. Oh, iya. Jadi ini, nah harusnya yang masuk adalah ini. Mulutnya terbuka ke bawah, ya kan? Terbuka lebar. Yang areola atau yang hitam ini terbuka, yang bawah ini masuk semua, yang atasnya masih terlihat. Oh, berarti yang bawah hitamnya tuh Kalau bisa masuk semua, yang bagus seperti itu dan mulutnya terbuka lebar sampai kita bilang domble, ada yang bilang doer ya. bibir. Kemudian ini lihat putingnya tuh hanya sebagai alat untuk ini. Jadi ini lidah ya Bu ya, yang merah ini lidah. Ini lihat ini yang hitam-hitam ini saluran ASI yang kita lihat tadi di sini ya. Nah, yang putih-putih ini adalah hormon prolaktin yang akan menghasilkan ASI.
Jadi memang harusnya masuknya gini. Beda kan Bu ya? Iya. Kalau yang masuk puting bingung nih, lidahnya juga nanti dia keluar sendiri. Jadi pertama ini dulu. Jadi mau puting ibu nanti posisinya dia kecil atau masuk atau seperti apa, itu tetap bisa menyusui karena yang disusuin itu adalah Yang hitam-hitamnya. bukan putingnya. Jadi ibu tidak perlu khawatir lagi. Oke, nah kemudian tadi anak yang kedua ibu asin sampai 2 tahun. Iya. Nah ibu kasih pakai apa? Waktu Pakai dot. pakai dot. Oke, jadi sudah bagus ngasih sampai 2 tahun. Nah, mungkin sedikit saran dari saya nanti kalau mau memberikan susunya bahwa kita tidak boleh, ini susu formula yang kita garis bawah adalah penggunaan dot. Oh, jadi sekarang udah boleh pakai dot ya? Kalau bisa dihindari, nanti takutnya dia bisa bingung. Jadi pakai apa itu? Jadi banyak alternatif. Nanti saya jelaskan satu-satu Oh iya. supaya ibunya bisa milih alternatif. Iya, iya. Nah, sebelumnya saya juga mau lihat dulu bagaimana dulu waktu anak pertama kedua ini pasti ada pengalaman dong. Iya. Cara menyusuinya. Boleh saya lihat dulu bagaimana kemarin tuh ngasih menyusui langsung Ya gini aja. gitu langsung. Ya, tangannya ibu kayak gitu juga Iya. sama. Oke. Ada lagi yang biasanya kebiasaan di rumah sambil apa lagi menyusuinya biasanya? Biasanya sambil baring juga. Sambil baring. Ah. Baring. Enak aja berarti ya kalau sambil baring. Enak aja, cuman kalau duduk-duduk ya paling 5 menit sudah pegel. Jadi enakan tidur ya. Enakan tidur. Jadi tadi ibunya seperti ini. Nah, sebenarnya ada beberapa kunci kalau kita mau nyaman kita nyusuin kayak gitu lama ya. Misalnya kan ini duduk ini ya, biar nyaman. Itu yang kunci pertama. Ini kepala bayinya tuh ada di setengahnya sini Bu ya, bukan di sini. Tapi agak setengah lengan ya. Kemudian posisi kepalanya, bahunya dan pinggangnya sini harus lurus. Coba ibu, ya praktekin. Nah, ini akan lebih enak nih Bu kalau misalnya nyusuin. Gimana kalau misalnya sambil sender, coba ibu sambil sender. Lebih rileks ya. Iya, tapi kalau begini tadi kan jelas capek karena ibunya yang ngasih udara. Jadi harus lurus semuanya, nempel ke badannya ibunya. Sudah bisa dari situ ibu? Bisa. Berarti bisa. ini ada kepala, punggung sama ininya harus lurus ya. Ya, nah sebelum posisi itu kan kita pasti masukin ininya. Gimana cara masukinnya? Yang penting itu kalau biasanya orang pada umumnya kan ini dia masukin langsung nih Bu. Yang penting masuk pentil-pentilnya tuh ya. Iya. Ya, jadi kalau kita mau mancing supaya dia mau buka mulut dengan lebar, itu dia harus lurusin dulu sama hidung. Nih gini, lurusin hidung. Nanti mulutnya itu akan mencari. Kalau dia buka, jadi ibaratnya ini tangan nih. Ini kalau ini hidungnya di sini, dia kan pasti begini kan Bu, pertama. Terus kedua, iya. Nah, jadi dia akan otomatis terbuka seperti ini harapannya. Makanya harus dia usahakan sejajar dengan hidung. Jadi biar nanti masuk ke tangannya tentunya. Yang penting ibunya sudah nyaman gendongnya, sudah enak. Kemana-mana juga tinggal duduk. Nah, karena tadi sudah kita belajar bareng ya Bu ya, gimana cara nyusuinnya. Ya. Posisinya, karena tadi Ibu sempat menanyakan tentang bagaimana cara ngasih selendot, Ya. kita belajar sekarang ya. Oh iya. Jadi Ada kita, alatnya ya. kita ada beberapa pilihan nih Bu. Ada yang pakai ini, spread aja ya kita bilang ya. Kalau orang umum bilang ini. Nah, jadi ini. Jadi kita bisa pakai gelas. Misalnya yang kita sudah perah, ya kan langsung perah itu kan sedikit karena kalau masih kecil pasti dia butuhnya sedikit. Caranya ini yang gelasnya sini taruh di bibir bagian bawah. Nah kita serang sedikit, nanti lidahnya akan langsung otomatis menyendok sendiri. Kita langsung Lidahnya masih baik. asalkan kita nggak langsung gini ya Bu, tapi kita perlahan supaya yang penting airnya itu ada di pinggir gelas. Jadi dia nanti bisa nyendok sendiri. Berarti bukan nuang gitu ya? Bukan. Jadi kita taruh sabar pelan-pelan, nanti dia lama-lama habis. Jadi kita pelan gini, pelan lagi gini lagi kalau dia sudah mulai merendah Dia lagi. kayak jilat gitu aja dia ya. Nanti otomatis nanti ada mungkin video yang akan saya kirim melalui WA, nanti saya minta WA-nya Ibu. Oh iya. Nanti dia lidahnya tuh kayak nyendok ya. Gitu seperti dia menyusuk ya. Nah, kemudian pilihannya juga bisa juga menggunakan spade. Nah, spade-nya tuh gini. Di pinggir nih, misalnya pakai ini bisa Ibu bantu nih, Ibu dorong gini. Tapi pelan-pelan ya Bu, kalau untuk usia 1-3 hari kan masih butuh 5 mili aja. Jadi Ibu cukup isi 5 mili sambil didorong, nanti dia
gitu sendiri. Ini posisinya di pinggir. Di pinggir bibir. Bibirnya. Iya, kalau di sini nanti bisa Untuk risiko. alatnya ini ada dijual nggak ya? Insya Allah ada. Nanti Oh. bisa kami iniin. Kalau enggak, nanti coba saya tanyakan juga sama petugas apoteknya bisa beli di mana. Oh Ya. iya iya. Nanti di pinggir sini dikasihin pelan-pelan. Nah, mungkin ibu bisa sambil cobain gimana tadi kalau mau ngasihkan pakai gelas. Gini ya, nyentuh bibir bawah ya. Iya. Di situ agak dimiringkan. Mm-mm. Jadi nanti dia menjilat ya Iya. air AC-nya itu. Nanti dia langsung nyendok. Yang penting posisinya harus setengah Ya, duduk gini ya. seperti ini supaya dia tidak tersedak. Oke, kalau yang ini gampang. Ini Iya, tinggal tinggal di taruh isi nanti di pinggir bibirnya sini ya. Oke, mantap ibunya nih, semangatnya bagus sekali untuk mengasihi ya. Mau pakai yang mana nih nanti rencananya? Kayaknya lebih aman yang itu deh. Lebih gampang ini ya, pengasuhnya enak ngajarin ini ya. Takutnya ini langsung dituang begini. Oke, betul ibu ya. Wajar ibu karena kita Kayaknya banyak lebih pengalaman aman yang itu. dan banyak orang yang sudah masuk masa bisa anak minum pakai gelas Iya. ya. Padahal sebenarnya dari kecil tuh kalau kita ajarin sudah bisa. Yang jelas kalau bisa untuk penggunaan dotnya kita tunda dulu kalau bisa Iya. ya nggak usah dikasih dulu ya. Ya ada lagi yang mungkin ibu mau tanyakan? Kayaknya sudah jelas semuanya. Sudah jelas ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, ibu boleh nanti bisa ada via WA juga bisa. Oh iya. Nanti kan pertemuan berikutnya pas periksa nanti mungkin bisa ketemu lagi. Atau nanti di kelas ibu hamil kita juga bisa membahas tentang bagaimana posisi menyusui. Oh iya. Jadi iya. posisi menyusui sebenarnya tidak seperti ini bu. Ada Iya. yang begini, Oh. kayak anak kembar itu Mhm. bisa itu lebih gampang juga. Tapi kita belajarnya bertahap dulu ya. Ada lagi ibu? Saya rasa sudah cukup. Sudah cukup ya. Oke. Jadi harapannya apa yang kita dapat hari ini semoga bermanfaat sama ibu, Amin. persalinannya lancar dan Amin. ibunya yakin nih bisa nyusuin walaupun asinya belum Harus. keluar nih ya. Harus yakin insya Allah nanti bisa menyusui sampai selesai dan kita bisa sama-sama ngasihkan tanpa menggunakan dot. Oke. Mungkin itu aja ibu. Ada lagi? Ini saya taruh di mana ya? Di sini aja. Ibu mau ada periksa lagi habis ini? Iya, masih mau periksa hamil lagi. Mau bisa ngambil lagi. Oke, terima kasih ibu ya. Oke, selamat pagi. Terima kasih untuk ilmunya, Mbak. Ya, sama-sama.